Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29. Sang Ustadz beda. Markus ayatnya 28 pasalnya 29. Shalom teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Yoel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai teman-teman sekalian. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan berkenalan dengan seorang ustadz yang bernama Ustadz Khalifah Sinaga. Ustadz ini katanya dari seorang Kristen. Dan dia mualaf begitu. Dia dulunya aktivis di kalangan kita. Nah, teman-teman, waktu dia menjadi mualaf, dia ceramah, dan ceramahnya itu membingungkan buat saya. Yuk kita simak videonya, nanti kita baru tanggapi. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak. Ayatnya saja membingungkan. Mana bisa dibaca-baca dengan lantunan-lantunan yang merdu? Enggak bisa. Kenapa? Karena tulisan karangan manusia dengan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, di dalam video ini, Sang Ustadz mengatakan bahwa Alkitab kita tidak bisa dinyanyikan dengan lantunan-lantunan yang merdu. Saya kira Ustadz Khalifah Sinaga ini tidak pernah ke gereja kali ya. Karena di gereja itu seringkali dikumandangkan ada bagian-bagian firman Tuhan yang diubah menjadi lagu. Seperti, Tuhan adalah gembalaku. Nah, ya kan? Terus, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Nah, banyak sekali lagu-lagu yang juga didasarkan atas berita firman Tuhan. Kitab-kitab Mazmur itu sangat banyak sekali yang diubah menjadi lagu. Bahkan ada lagu-lagu him itu berdasarkan Mazmur. Namun katanya si Ustadz ini itu ya mengatakan bahwa Alkitab kita itu tidak bisa diubah menjadi lantunan-lantunan musik yang merdu katanya. Tentu ini salah ya teman-teman ya. Saya sangat tahu bahwa banyak sekali bagian-bagian firman Tuhan yang ada di Alkitab itu diubah menjadi lagu dengan sangat indah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, silakan teman-teman nilai sendiri apakah Ustadz Khalifah Sinaga itu memberitakan sesuatu yang benar atau tidak. Yang kedua, teman-teman, kita dengarkan videonya dulu, kemudian kita akan tanggapi. Terus puncaknya Bapak Ibu, saya mulai berpikir, ini juga menjadi wawasan kita, menjadi ilmu kita juga untuk berdakwah. Jadi kalau kita ingin berdakwah dengan orang Kristen itu, jangan menggunakan Al-Quran Pak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Mainkan saja logika. Apa kriteria Tuhan? Bilang saja, apa kriteria Tuhan? Pertama, Tuhan itu pasti Maha Pencipta. Betul? Mustahil Tuhan tercipta. Nah, sedangkan Tuhan Yesus atau Nabi Isa, dia tercipta. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau orang Kristen, Bapak Ibu, ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29. Nah, teman-teman, Sang Ustadz di dalam video berikutnya ini, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, karena dia tercipta. Kalau menjadi orang Kristen harus konsisten katanya. Sehingga dia merujuk di dalam kitab Markus, ayat yang ke-28, pasal 29. Coba teman-teman yang dikasih Tuhan, cek dalam Alkitab teman-teman. Apakah ada Injil Markus ayat 28, pasalnya yang ke-29. Di dalam Alkitab saya sudah gunakan Alkitab nih ya teman-teman ya. Di dalam Alkitab saya, Injil Markus itu sampai dengan pasal yang ke-16 di ayat 20. Itu Injil Markus. Injil Markus itu hanya sampai pasal 16, ayatnya sampai 20. Nah, Sang Ustadz mengutip, kalau dalilnya Tuhan Yesus bukan Tuhan,
Itu di Markus pasalnya yang ke-28, ayatnya ke-28, pasalnya 29. Ini yang membingungkan siapa begitu ya. Jadi saya meragukan sang ustadz ini benar-benar dulu dia seorang Kristen yang sejati, teman-teman. Karena baca aja itu kebolak-balik. Jadi dia baca ayatnya dulu kemudian pasalnya. Rasanya setiap kita itu jarang melakukan seperti itu. Biasanya setiap orang-orang Kristen kalau menyebutkan alamat surat atau alamat kitab itu biasanya begini. Markus 16 ayat 20. Markus pasal 16 ayat 20. Sang Ustadz beda. Markus ayatnya 28, pasalnya 29. Silahkan teman-teman nilai sendiri deh. Apakah yang dikatakan sang Ustadz ini benar atau tidak? Saya belum bisa tanggapin yang lain-lain, teman-teman. Saya cuma mengungkap fakta bahwa apa yang dikatakan sang ustadz itu sangatlah tidak benar. Yang dikatakan bahwa Alkitab itu tidak bisa dilantunkan dengan lagu. Yang kedua ini adalah buktinya dari Markus ayat 28 pasal 29. Kebongkar kan? Apa yang dikatakan sang ustadz? Nah, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Bila channel ini memberkati teman-teman dan menjadi berkat buat teman-teman, bahkan bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan sebarkan video ini supaya banyak orang pun juga tertolong. Kita akan mengungkap kebenaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati.